Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Perkenalkan, nama saya Fira Zainiza, NIM saya 231221 dan saya berasal dari unit 2 yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan di video ini saya ingin membuat tugas final saya yang diberikan dari Ibu Filsafat Ilmu yang berjudul Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos yang menjadi lebih rasional. Manusia menjadi lebih efektif dan kreatif menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajian. Di sini saya akan memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman prasejarah. Perkembangan pengetahuan dan kebudayaan manusia pada zaman purba atau disebut dengan zaman pra-Yunani kuno, ataupun bisa kita lirik pada zaman batu. Pengetahuan pada zaman itu bersifat praktis, yaitu pengetahuan yang memberi manfaat langsung terhadap manusia, seperti contohnya alat berburu, kampak dan tombak. Bahan-bahan untuk membuat kampak dan tombak bisa ditemukan di sekitar mereka, seperti batu dan tulang-tulang hewan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pengetahuan pada zaman pra-Yunani dapat ditandai dengan beberapa kemampuan. Di antaranya kemampuan pengetahuan didapatkan dari pengalaman. Pengalaman yang didapat dianggap sebagai fakta. Kemampuan menulis dan berhitung didasarkan dari abstraksi pikiran. Meramalkan peristiwa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman. Zaman Yunani pengetahuan dalam pemikiran di Yunani yaitu pada abad ke-7 sebelum Masehi hingga 6 Masehi. Masa ini sering disebut sebagai Great Miracle atau berarti suatu peristiwa yang ajaib. Peristiwa tersebut adalah lahirnya filsafat zaman Yunani kuno yang dipandang sebagai zaman keemasan. Karena pada masa ini orang bebas mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena mereka itu tidak mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak menerima pengalaman dengan sikap menerima mentah-mentah begitu saja, melainkan mereka menumbuhkan sikap untuk menyelidiki sesuatu secara kritis dan mendalam. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern saat ini. Adapun beberapa tokoh filsuf yang terkenal ialah Thales, Pythagoras, Socrates, Kritus, Plato, Aristoteles. Adapun zaman pertengahan, pada masa ini teologi atau ilmu keagamaan mendominasi ilmu pengetahuan. Hampir semua ilmuwan pada zaman pertengahan adalah seorang ahli agama, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan antara 600 sampai 700 Masehi yang menjadi masa kemajuan ilmu pengetahuan berada di peradaban Islam seperti bidang ilmu kedokteran dan ilmu alam. Peradaban Islam, bidang ilmu kedokteran dan ilmu alam. Peradaban Islam memberikan sumbangan besar pada zaman pertengahan, di antaranya adalah menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani yang disebarluaskan hingga ke dunia barat, memperluas pengamatan dalam ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, serta menegaskan sistem desimal dan aljabar. Namun pada zaman pertengahan oleh para ilmuwan sering dinamakan sebagai abad kegelapan. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan Romawi terhenti di Eropa. Pada saat itu, gereja merupakan otoritas tinggi di mana segala bentuk kebenaran adalah hasil gereja. Dengan begitu, masyarakat tidak dapat berpikir bebas mengenai hal-hal di sekitarnya, seperti contohnya Galileo yang memiliki pemikiran tentang astronomi
yaitu ia percaya bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi memutari matahari. Hal ini ditentang oleh gereja yang saat itu percaya bahwa pusat alam semesta. Akibat pemikiran Galileo tersebut, ia dijatuhi hukuman oleh gereja. Dan ternyata gereja terbukti bersalah karena telah menahan Galileo. Dan teori Galileo terbukti benar zaman Renaissance. Ditandai dengan era kebangkitan kembali yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern manusia modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Penemuan ilmu pengetahuan modern sudah dimulai sejak pada zaman ini. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini ialah Roger Bacon, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Adapun zaman modern, zaman ini ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Zaman modern dimulai dari abad 15 Masehi atau 17 Masehi. Pada zaman ini telah dirintis sejak zaman Renaissance. Ada 3 ilmuwan terkenal pada masa ini yang ilmunya sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu René Descartes yang menemukan sistem koordinat yang terdiri dari garis lurus X dan Y. Adapun yang kedua Isaac Newton yang berperan dalam ilmuwan pengetahuan modern, terutama pada bidang teori, gravitasi, kalkulus, dan optika. Charles Darwin yang dikenal sebagai penganut teori evolusi yang kontroversial karena teori-teorinya sangat bertentangan dengan dogma agama. Teorinya ialah struggle for life. Adapun zaman kontemporer, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kontemporer berkembang sangat pesat. Masing-masing ilmu membangun disiplin keilmuannya dan berbagai macam penemuan-penemuannya. Setiap penemuan atau penciptaan saling terjadi sehingga melahirkan informasi ilmiah yang diproduksi sangat cepat. Di zaman kontemporer ini, semakin spesialisasinya ilmu pengkajian suatu bidang keilmuan kontemporer ialah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam tak memiliki batas atau bisa dikatakan sangatlah luas. Alam semesta tidak berubah atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Albert Einstein juga percaya bahwa bumi itu kekal abadi dan ia tidak percaya akan penciptaan alam. Adapun sejarah peradaban Yunani klasik, yaitu pada tahun 631 masing-masing dengan hukum dan adat istiadatnya sendiri, bangsa Yunani menciptakan masyarakat baru bersama dengan berbagai pemikiran baru. Setiap negara kota atau disebut polis yang berkembang di dataran rendah daerah pegunungan di sekitarnya, yang menjadi pembatas dan pertahanan alami para warga, yaitu membangun dinding tinggi yang kokoh di sekeliling mereka. Akropolis atau benteng dibangun di sebuah tempat tinggi di dalam lingkungan berdinding. Di lingkungan berdinding ini di pusat setiap kota terdapat yaitu agora, yaitu yang terbuka sebagai balai pertemuan dan pasar kota dan koloni. 2 negara kota terpenting adalah Athena dan Sparta. Setiap kota mengembangkan cara hidup, adat istiadat, dan bentuk pemerintahan sendiri. Negara kota itu melakukan perluasan dengan membangun berbagai koloni di utara Laut Hitam, di Kirana yang berada di pesisir Afrika Utara, atau Libya, Sisilia, Italia Selatan. Bahkan hingga ke pantai selatan Prancis dan Spanyol, masing-masing negara kota Yunani ini bersaing secara ketat. Kebudayaan Yunani, bangsa Yunani membangun masyarakat baru dengan berbagai pemikiran baru. Pendidikan pada masa Yunani klasik ini dilakukan di dalam kelas, bahwa bimbingan guru anak kilap warga merdeka
dapat pergi ke sekolah, sementara anak perempuan diajarkan menenun dan berbagai keterampilan rumah tangga lainnya oleh ibu mereka, dimulai pada usia 6 atau 7 tahun. Anak laki-laki belajar membaca, menulis, menari, musik, dan olahraga atletik. Mereka menulis di atas kertas parafin dengan menggunakan potongan kayu yang disebut stylus. Perpecahan di antara negara kota-kota Athena dan Sparta dan berbagai negara kota lainnya bersatu untuk mengatasi serangan bangsa Persia selama 60 tahun. Mereka meraih kemenangan dalam pertempuran Marathon dan Salamis sekitar tahun 480 sebelum Masehi. Namun, sejak tahun 431 sebelum Masehi, negara kota saling berperang selama lebih dari 25 tahun. Dalam perang, walaupun nekos perang ini pecah karena Sparta mencemaskan perkembangan kekuatan Athena. Akibatnya, kota-kota Yunani yang merdeka tidak pernah bersatu. Dalam sebuah negara, perpecahan ini akhirnya mendorong invasi oleh Philip II ayah Alexander Agung dari Makedonia sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan.